ketika salat Sayyidina Syekh Abdul Qadir, iblis nyamar ya. Dia menjadi cahaya. Ana rabbukum, berkata kepada Sayyidina Syekh, Tuanku Syekh. Begitu itu dilihat ini, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kau sudah tidak usah sholat. Begitu itu Syekh Abdul Qadir katakan, mal'un, terlaknat kau. Nah itu yang dikatakan bahaya Syekh Abdul Qadir Jailani, waliun min auliillah, bahkan sultanul auliya, raja wali-walinya Allah masih diganggu. Begitu. Jadi bahaya dunia, salat yang dipegang, yang megang dunia. Apa segala sesuatu, wamal hayatud dunia, dan harta kehidupan dunia itu ilal mata'ul ghurur, hanya nipu, khada. Dikatakan dalam tafsir ayat itu, mata'ul ghurur itu khada, dia nipu. Dunia mal'unatan, dikatakan Rasulullah, wa ma fiha, dan apa seisinya. Tanaman itu tumbuh segala macam, apa kadang gugur gak panen, apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aghammaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Al-Marzuq yang dikatakan min riyadil jannah, dari taman surga. Bagaimana kita melihat surga, bagaimana kita mendengar surga, bagaimana kita masuk ke dalam surga biridullah, dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majelis penuh berkah, penuh hidayah, maunah, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh barakah Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita mendapat barakah Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustazah Aisyah bin Husain Syahab, mata'an Allah betuli hati, Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah Majelis Al-Marzuq, mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah buat kita dalam hidup ini, enggan sholat, nggak mau sholat, ini masalah gede, masalah besar. Terus bagusnya di dunia ini, kita ini ngerjakan sholat. Terus bagaimana sempurna sholat? Gimana cara kita sholat ini supaya sempurna, sah dan diterima? Sholat ini ibarat badan, jasad.
selain daripadanya sholat ibarat pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, libasu taqwa dzalikal khair. Pakaian ketakwaan itu kebaikan. Kebaikan apa Habib? Dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Maraqil Ubudiyah Matan Bidayatul Hidayah karangan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, sunnah Nabi Muhammad SAW selain daripada yang wajib baik sifat ataupun rupa ataupun bentuk yang Allah perintahkan pula sunnah. Jadi segala sesuatu dunia ini sunnatullah. Alladzi qad khalat min qablikum. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat ini supaya orang ini juga sempurna gitu. Jadi salat sia-sia kenapa Habib? Munafik, gak amanah, khianat. Ini bahaya. Salat kenapa dia luar biasa salat? Karena kafah kecukupan amal. Dia punya apa? Laku baik, berbuat sesuatu sedik. Ini enggak munafik, ya, amanah. Enggak munafik orang ini, tepat janji. Enggak munafik orang ini. Nah, kalau udah hinggap ini sifat nifak ini, penyakit nifak ini, salat sia-sia. Sujud 1000 tahun jadi orang bagaimana tapi ada sifat nifak munafik, sia-sia salat ini plus puasa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hudur terus bagaimana salat kita sempurna. Hudur kita ini ngerti itu salat, cuma nina khusyuk dalam mengerjakannya. Khusyuk, orang khusyuk ini gak gampang. Salat kalau kita gak khusyuk nanti gak sempurna salat. Masalah sah atau diterima wudu alam. Bagaimana sempurna salat yang paling penting tumanina khusyuk kerjakan. Bagaimana terus takbiratul ihram. Lah gak ngerti Habib bagaimana tertib babu salat dipelajari tentang salat. Masya Allah Ustazah Aisyah. Karena perkara salat ini yang jadikan kita dakhalal jannah. Kita dapat sunnah Nabi. Kita mengerjakan salat ini yang dikatakan Rasulullah ini tiang agama. Al-imaduddin, tiang agama. Man agamaha, kalau dia orang ini sehat afiah, badan orang ini karena salat. Kalau dia enggak ngerjakan salat, sesungguhnya dia dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. Na'udzubillah min dzalik. Terus udah salat orang ini tetap enggak bagus juga. Nah, itu karena ada nifak, penyakit di antaranya kenapa salat itu sia-sia gak diterima Allah karena munafik. Ya, itu jauhi, gak amanah, ya. Ayatul munafiku salasa, ciri tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzab, kalau berbicara seorang itu bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, ketika berjanji orang itu ingkar. Wa idza tumina khan, ketika diberi amanah khana, ia khianat. Nah, ini dikatakan terus salat orang itu sia-sia, ibadah orang itu sia-sia. Dia seperti meninggalkan salat tapi dia kerjakan salat. Dia seperti beramal-amal baik memang pendusta, mukadzab, atau perempuan mukadzibah. Kalau laki-laki mukadzab, ya, ada tak marbutoh. Kalau perempuan Masya Allah. Terus apa? Menjaga bagaimana sholat ini sempurna. Kita mendirikan bangunan sehingga di akhirat itu berbentuklah jannatun ni'am, surga, yang dimana suami-suami itu ada 70 bidadari melayani, ya, perempuan-perempuan itu sebagai ratu. Nah, itu bidadari itu pelayan di surga. Masya Allah, senang orang melihat al-jannatu ni'am, surga ini yang nikmat, nyenengin. Karena di dunia senang salat, ihsan orang dia punya kebiasaan yang dikerjakan apa-apa yang baik. Nah, ini amanah terus gak khianat dan dia gak pernah dusta.
orang yang bukan seorang itu suka bohong, ini sholatnya rapi orang ini. Walaupun dia cuma ngerti takbiratul ihram, dia ngerti ruku, salam, segala sesuatu dikerjakan khusyuk, walaupun nggak sempurna, walaupun dia hanya pokoknya udah dihusuk-husukin. Nah, ini yang dikatakan mar'atun salihah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ladunia kepada orang yang ia berusaha ikhtiar bersungguh-sungguh dalam perkara yang paling utama di antara ibadah salat ini. Agama Islam ya, Bunul Islam al-khamsin. Ya, rukun Islam itu ada 5, syahadat apa segala macam, sampai haji. Masya Allah, pada haji mabrur, pada haji mabrur. Kalau yang nggak diterima mardud, kalau diterima mabrur, kalau yang nggak diterima hajinya mardud. Tapi nggak ada haji mardud, haji pasti mabrur, nggak boleh. Oh, itu luar biasa. Kenapa Habib? Karena Ka'bah ini narik. Begitu juga al-ihsaniyah, kebaikan. Di saat kita kerjakan sholat, ingatlah al-khairiyah, kebaikan. Dikatakan Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syah Abi Bakar, waktu itu di Sendang Karsa, di acara Habib Ahmad Al-Jufri Allah yarham, kemarin baru wafat, baru meninggal. Itu libasut taqwa dzalikal khair, dikatakan. Pakaian ketakwaan itu kebaikan. Al-jism durar, apa yang diri kita ini akan kembali ke tempat tanah, durar. Jism jasad ini akan kembali durar kepada tanah. Baca maulid sebelum durar, Ali Muhammad Habsyi, Masya Allah, membaca ratib, ya kemarin udah dikasih ratib dibaca itu, Masya Allah. Dalam kitab Al-Qirtas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas katakan, siapa baca ratib ba'da subuh, dari mulai ba'da subuh sampai maghrib 70.000 malaikat menjaga. Itu dikatakan fadail, daripada kita melihat pandangan Allah ridha, apa yang kita lihat berkah. Dari apa yang kita dengar ketika Allah Subhanahu wa taala ridha, sesuatu yang baik, dan kita berharap di akhirat kita mati husnul khatimah, mendapatkan barzah luas, terus kita melihat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesenangan hati. Ta'isa abdul dinar, dikatakan Rasulullah, celaka orang yang ngabdi kepada dinar, duit. Apa itu 50.000 atau 100.000? Ta'isa abdul dirham, dikatakan Nabi, ataukah yang 100.000 atau 50.000? Celaka orang abdi kepada dirham. Tapi Alhamdulillah, cinta kita ke Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Nabi Muhammad. Salat ini yang jadikan kita dekat kepada kebaikan al-khairiyah, itu pakaian takwa, khusyuk dalam mengerjakan salat. Zalika liman khasyya rabbah, dikatakan orang ini dimasukkan Allah ke dalam surga, khalidina fiha abada. Kenapa sebabnya? Zalika liman khasyya rabbah. Allah katakan, Allah memuji orang ahli takwa ini, maratun salihah, yang dia nggak pernah meninggalkan sholat, ya. Dan ini memang spesial, yang dikatakan mendapat nikmat dari Allah, senang. Dunia ini jifah, dikatakan guru Habib, jifah, menjijikan dunia ini. Dunia itu qala Rasul mal'unatan, laknat. Maka sholat ini bagaimana kita terlepas menggunakan apa yang dibawa sampai ke alam yang kita terbujur di situ, dikafanin, kita ditutup, terus ditahlilin sampai apa segala, sampai 100 hari 40 hari segala macam, tapi kita lepas. Itu yang dikatakan nikmat di saat kita melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada kesenangan lebih ngelihat Rasulullah. Hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana khusus salat Nabi, yang sunnah Nabi wajibkan salatnya Rasul, itu salat. Bagaimana kita ngerti
yang mana kita disuruh Nabi, kalau kita ngeharap kumpul sama Nabi Muhammad, banyak kita ngerjakan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, Idin, Fitri, Adha, dan kada wa kada taraweh. Masya Allah. Karena itu yang menyenangkan Rasulullah, yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Salat yang membuat Rasulullah tersenyum. Salat ini yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau kita hidup meninggalkan salat, kita lepas dari agama. Yang membedakan antara kita, orang yang iman, yang takwa kepada Allah, pasti nggak takwa. Kalau salat bolong-bolong pasti nggak takwa. Tapi salat yang huzur, dia salat khusyuk, orang ini sesungguhnya Allah menyertai orang ini. Innallaha ma'as sabirin, dikatakan. Dia tahu di dunia, dia ngerti dunia ini tempat yang susah. Dia harus wudu, kadang air susah, kadang rezeki susah, yang berat kadang susah, yang ringan kadang nyusahin. Tapi dia terus ikhtiar, nggak pernah mau meninggalkan sholat. Ini luar biasa. Mendapat pandangan Allah, mendapat ridha Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Kecintaan kita ini yang kita harapkan, kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita ke jalan keridhoannya, keridhoan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngerti kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seorang itu husnul khotimah, lahir baru dikasih nama siapa segala macam, terus jadi maratun salihah, antum perempuan salihah, terus ngerti bahwasanya akan bertemu dengan Khalik Allah di akhirat kelak, akan bertanggungjawabkan amal-amal perbuatan. Itu begitu masuk ke alam barzah, dikatakan Rasulullah yang ditanya sholat. Bagaimana sholat? Kalau sholat nggak rapi, barzah pasti di situ nggak enak dilihat. Tapi kalau kita sholat rapi, nah itu menyenangkan malaikat munkar nakir. Itu yang bagaimana kita di dunia sebelum kita dirindukan malaikat Ridwan alaihi salam, kita sudah ditunggu amal-amal kita. Bagaimana kita meminta kepada Allah supaya ya Allah ampunkan dosa-dosaku, meminta kepada Allah supaya Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita. Dan begitu itu akan bertambah terus, akan bertambah terus apa-apa kebaikan. Ataukah itu dari alamul barzah, dari doa-doa wali min auliillah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sudah di kita. Saya Muhyi Pamijahan Tasik sana, Al-Habib Abdullah Al-Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Keramat Warbatan. Ada di Banjarmasin di Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu warḍahuma. Mereka mendoakan kita. Athar dikatakan Habibah Syarifah Aminah binti Hasan Al-Atas bin Ja'far di Pekalongan. Jadi kalau kita ziarah ini sahibul maqam ini selama hadap baik luar biasa salatnya. Karena sahabat Habib seperti Imam Ali Zainal Abidin, diriwayatkan dalam kitab Manhajus Sawi kata banyak diceritakan seperti itu. Itu 1000 rakaat, masya Allah, setiap malam salatnya seperti itu, 500 kali salam, masya Allah. Itu yang ditinggalkan mereka. Asar itu suatu kebaikan, afat keburukan. Begitu amal memerhatikan salat ini, seorang mendapatkan asarus salihin, mendapatkan kebaikan orang-orang soleh. Apa soleh? Ada tanda di wajah orang itu, nur, cahaya ilahi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Wah, ini kuat yang menjaga iman kita sampai sekarang. Nah, kita ini mendapatkan barakah sependahulu kita. Dan ba'dikum ba'dha. Kenapa kita ada sekarang? Karena ada sebelum kita. Kalau Rasul dikatakan Nabi kama tadinu tudan. Kita ini seperti apa sebelum kita? Kalau kita seperti ini, sebelum kita seperti itu. Kalau kita seperti itu, sebelum kita seperti ini. Kata wa kata, terus seperti itu. Istiqomah. Kenapa dikatakan kita akan melihat amal sholat ini? Karena sholat ini berat, timbangan berat. Semua hidayah Allah berikan kepada wali-walinya semua
Semua walinya Allah dalam di waktu salat. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mendapatkan hidayah ketika mendapatkan maqam Qutbi Rabbani, dikatakan ketika salat Sayyidina Syekh Abdul Qadir, iblis nyamar ya. Dia menjadi cahaya. Ana rabbukum, berkata kepada Sayyidina Syekh, Tuanku Syekh. Begitu itu dilihat ini, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kau sudah tidak usah sholat. Begitu itu Syekh Abdul Qadir katakan, mal'un, terlaknat kau. Nah, itu yang dikatakan bahaya Syekh Abdul Qadir Jailani, waliun min auliillah, bahkan sultanul auliya, raja, wali-walinya Allah masih diganggu. Begitu. Jadi bahaya dunia, salat yang dipegang, yang megang dunia. Apa segala sesuatu, wamal hayatu dunia, dan harta kehidupan dunia itu ilal mata'ul ghurur, hanya nipu, khada. Dikatakan dalam tafsir ayat itu, mata'ul ghurur itu khada, dia nipu. Dunia mal'unatan, dikatakan Rasulullah, wa ma fiha, dan apa seisinya. Tanaman itu tumbuh segala macam, apa kadang gugur gak panen, apa segala macam. Apa hidup susah, senang, kadang susah, apa segala macam, gak tentu. Nah, itulah dunia mal'unatan ma fiha ila qala Rasulullah, dikatakan Nabi, zikrullah, ibadah, salat, bagaimana khusyuk salat ibadah kita kepada Allah. Perempuan taat kepada suami, itu ibadah yang dilihat Allah. Berarti kalau perempuan gak taat kepada suami, wah ini gak amanah, berarti munafik, na'udzubillah min dzalik. Ini jangan, hati-hati kalau tergolong dari sifat itu, ya nifak itu, gak diterima salat, la tuqbal indallah, itu gak ada. Orang munafik salat, orang bohong, orang gak tepat janji, orang khianat ketika diberi amanah, dia enggak terhukumi orang itu salat. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya capek, dapat lemas dunia, ya Allah, sampai jidatnya gosong. Itu kan banyak aliran-aliran aneh, ya, aliran aneh. Itu jidatnya digosok-gosokin kali supaya hitam segala macam. Habis biasanya jidatnya kan, ayo, sholat masa sampai jidatnya hitam, serem itu, ya. Nah, itu wallahu alam, itu aliran setan itu. Ya, aliran setan itu. Na'udzubillah. Karena salat ini bukan hanya ibadah badan, hati. Berarti kalau kamu orang kepala jidat kamu hitam, hati kamu hitam, berarti apa? Dhalal, itu sesat. Begitu rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, munawar Rasulullah, bercahaya Nabi. Ketika kiamat nanti di akhirat, ini karena salatnya Rasul, karena sembahyangnya Nabi. Ini Syaban, itu bulan terus purnama sampai akhir Syaban, itu kemerahan itu bulan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasul, inna Rajab syahrullah, Syaban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Ini bulan yang dikatakan Nabi Muhammad luar biasa. Allah Subhanahu wa taala ngelihat Nabi ini karena salatnya Nabi. Jadi Allah katakan, inna akramakum, wahai Rasulullah, indallahi atqakum. Kemuliaan Nabi ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala kagum kepada Rasulullah. Karena apa? Ketakwaan Nabi Muhammad. Andai seorang kita punya sesuatu yang begitu baik kepada kita, begitu Allah Subhanahu wa taala mandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu spesial Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini, ya, salat yang diperhatikan salat. Kenapa enggak meten salat, enggak merhati salat? Hatinya buta, matanya buta di akhirat. Ya, karena salat ini enggak cuma ibadah badan, bukan. Hati itu, hati yang dilihat Allah. Allah yanzuru ila aswarikum. Allah enggak lihat kepada rupa kita, wala ila sadikum, dan kepada badan ini. Ya, tapi Allah walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati. Orang-orang soleh bersinar, enggak ada hitam-hitam.
nggak ada hitam-hitam jidatnya, nggak ada. Orang soleh bersinar, masya Allah. Dulu saya pernah lihat Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, itu zaman Habib Ali Kuitang, umurnya panjang. Zaman Habib Umar bin Muhammad bin Hud Cipayung sana, itu berapa kali Habib melihat wajah Habib Ali bin Ahmad itu masya Allah, ya masya Allah, masya Allah. Itu nyenangkan hati, nyenangin hati. Kalau kita kemana tempat nemu orang alim, itu yang menjadikan tambah khusyuk dalam sholat. Kenapa yang dikatakan Hababah Syarifah Aminah binti Hasan atau bin Ja'far tadi mendapatkan athar dari siapa yang kita datengin orang itu. Lah Habib begini nih dapat berkah, ya. Mana tuh solihan tuh, masya Allah. Itu yang dikatakan berkah itu sesuatu yang dohir tampak. Jadi kalau nggak ada apa-apa berkah-berkah jangan, itu nggak benar. Berkah itu harus dohir, sesuatu yang nggak ada. Ini syaitan, yaitu nggak ada, itu khayal, kerjaan iblis. Tapi sesuatu yang dohir, sesuatu yang menjadikan syababiyah, ini yang dikatakan al-amal wa amil. Ini perbuatan yang memang diperbuat begitu. Apa perbuatan af'al Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita tidur, jadilah uzur salat. Kalau kita lupa, jadilah uzur salat. Tapi bukan ninggalkan salat tidur, bukan ninggalkan salat dia ngelupakan salat. Ya itu yang dikatakan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita ngerti apa sesuatu yang baik dari segala kebaikan itu. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi as-salat, salat. As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Man aqamaha faqad aqamadin. Siapa dia mendirikan salat, maka dia hidupkan agama. Tegak dia karena agama. Dia nggak akan kenapa-napa karena Allah selalu menjaga orang ini karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tarakaha, dikatakan Rasulullah, siapa dia ngeletakkan ninggalin, ditinggal tidur salat, dia lupain salat, faqad hadamadin. Sudah Allah enggak, karena enggak ada pengaruhnya buat Allah. Kutu seperti apa enggak ngaruh buat Allah. Dan buat orang-orang soleh itu kita insyaallah amin. Itu enggak ribet, enggak susah mikirin dunia ini, mikirin apa segala sesuatu. Nah itu yang Allah berikan kesenangan. Wah Allah ini ya, ketika kita wudu, ketika kita berwudu, kita niat, terus dibasuh itu air, ada air yang terjatuh, ada air yang terjatuh. Itu di akhirat air itu menjadi cahaya di wajah, apalagi di dunia. Di wajah kita di akhirat itu di belakang barisan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan barakah daripada baru air, daripada toharah wudu seorang itu dalam mengerjakan sholat. Ataupun itu sholat sunnah, ataupun itu sholat wajib. Kenapa? Karena Allah senang. Allah senang lihat hamba dalam dia mengerjakan sholat. Apa dikatakan sholatul fajar khairum minad dunya ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu diantara fadilah salat itu untuk kita ngerti. Jangan pernah ninggalkan salat. Dan bagaimana sempurna salat itu di saat kita gak ninggalkan salat. Jadi kalau kita nggak ada kepengen ninggalin salat, ini salat insya Allah sempurna. Ya, jangan pernah punya pikiran ninggalkan sholat. Insya Allah di orang ini ahli sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala beri rasa syukur. Ya, Allah suruhkan kita sholat, fadhkuruni, disuruh kita sholat, adhkurkum, terus Allah jadikan kita ini apa gitu, washkuruli, terus bersyukur kita kepada Allah, ya, wala takfurun. Dan jangan kita berlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.